Keutamaan istighfar. Hai sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan istighfar. Sahabat yang budiman, sebelum lanjut, like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang. Sebagai manusia, kita semua tak luput dari dosa. Dalam agama Islam diajarkan cara untuk menghapus dosa, yakni dengan cara membaca istighfar. Istighfar adalah kalimat yang istimewa dengan banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Istighfar memiliki makna untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Beristighfar atau bertaubat haruslah dibarengi dengan niat untuk taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya. Adapun beberapa manfaat dan keutamaan istighfar yang akan diperoleh oleh hamba Allah yang sering beristighfar adalah: pertama, istighfar adalah sebab pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 135 sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Kedua, meluaskan rezeki seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang menjelaskan tentang seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang terdapat dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang keluar dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya rezeki dari langit, dilapangkannya harta dan keturunan, serta dibukakannya berbagai kebaikan untuk hamba, sehingga terhadap masalah apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, jalan keluar akan dihamparkan untuknya. Keutamaan istighfar yang ketiga yaitu menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.
Keutamaan istighfar yang keempat adalah sebab yang mendatangkan rahmat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 46 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Artinya, dia berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Keutamaan istighfar yang kelima adalah salah satu sumber tambahan kekuatan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ucapan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 52 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Artinya, dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Keutamaan istighfar yang keenam adalah salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Keutamaan istighfar yang ketujuh ialah wajah orang yang beristighfar dijadikan berseri dan berbahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pertemuan dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Keutamaan istighfar yang kedelapan adalah membersihkan noda hitam dari hati seorang hamba. Jika seorang hamba melakukan kesalahan, suatu noda hitam akan tertitik pada hati seorang hamba. Jika hamba tersebut beristighfar, dihapuslah noda itu dan hatinya kembali bersih. Keutamaan istighfar yang kesembilan adalah merupakan salah satu bekal bagi seseorang yang berdakwah di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 55 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Keutamaan istighfar yang ke-10 adalah terkabulnya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaumnya sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 61 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah,
tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Keutamaan istighfar yang ke-11 adalah seorang hamba akan semakin mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila hamba tersebut selalu beristighfar.